Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pembahasan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, selanjutnya kita lihat soal pertama. Penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0 adalah... Pertama kita tulis terlebih dahulu 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi 3x tambah 1 kali x kurang 2. Nah, kalau kita jabarkan 1 dikali x 1x, 3x dikali min 2 adalah min 6x. Nah, ini kalau kita jumlahkan min 1x dikurang 6x adalah min 5x. Nah, seperti ini, maka diminta adalah min 5x. Maka memfaktorkannya yaitu 3x tambah 1 kali x dikurang 2. Selanjutnya 3x tambah 1 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. 3x satunya pindah ruas jadi min 1 sehingga x nya kita peroleh min 1/3 atau x sama dengan 2. Selanjutnya soal yang kedua. Suatu bola dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Tinggi bola setelah T second memasuki perumusan H sama dengan 20T dikurang 5T kuadrat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian 20 meter? Di sini H-nya atau ketinggiannya diketahui 20 meter. Yang pertama kita tulis rumus H-nya yaitu 20T dikurang 5T kuadrat. Di sini H-nya diketahui 20. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian ruas kanan pindah ke kiri seluruhnya sehingga min 5T kuadrat menjadi 5T kuadrat. 20T menjadi min 20T ditambah 20 sama dengan 0. Kemudian semuanya kita bagi dengan 5 sehingga kita dapatkan T kuadrat dikurang 4T ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi T min 2 dikali T min 2 atau bisa menuliskan sebagai T min 2 pangkat 2 sehingga T nya kita peroleh 2. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 second. Kemudian soal yang ketiga. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 5 sama dengan 0 adalah karena hasil kali maka x1 kali x2 sama dengan c per a yaitu 5/4. Kemudian soal yang keempat. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Cara yang pertama, X-nya kita ganti 0, sehingga Y-nya kita peroleh min 5. Sehingga titiknya kita dapatkan 0, min 5. Dan ini kita buat di koordinat. Di sumbu koordinat yaitu di sini titiknya. Ini adalah titik 0, min 5. Kemudian Y-nya kita ganti 0. Sehingga kita faktorkan, kita dapatkan X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Berarti titiknya kita peroleh 5,0. Kita gambarkan di sumbu koordinat. Dan min 1,0. Kita buat di sini. Nah, kemudian sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B/2A. B-nya di sini adalah min 4. Maka min dikali min maka 4. A-nya adalah
1. Maka 2 kali 1, 2. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya, X sama dengan 2 ini kita masukkan kita substitusikan ke soal. Soalnya X kuadrat min 4X min 5. Jadi X-nya kita ganti 2. Sehingga kita peroleh min 9. Inilah titik puncaknya, yaitu 2, min 9. Kalau kita buat di sumbu koordinat, ini X-nya 2, Y-nya min 9. Nah, kita buat dulu. Nah, ini titiknya. Kalau sudah, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Sekarang soal nomor 5. Buatlah sketsa grafik fungsi eksponensial Hx sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Pertama, kita masukkan dulu X-nya min 2. Jadi, kalau X-nya min 2, maka 3 kali 2 pangkat min 2. Karena 2 pangkat min 2 berarti per 2 pangkat 2. Maka kita peroleh 3 per 4. Kita taruhnya di sini. Berarti titiknya min 2, 3 per 4. Ini kita buat di sumbu koordinat. Min 2. Ini min 3 per 4. Kita buat titiknya. Nah, ini titiknya. Selanjutnya, kalau X-nya min 1, maka 3 kali 2 pangkat min 1. Maka 3 pangkat 2 pangkat min 1-nya kita ubah jadi 2 pangkat 1 ada di bawah. Maka 3 per 2 ini kita buat titiknya min 1, 3 per 2. Nah, ini titiknya. Kemudian 2 X-nya kita ganti 0. 2 pangkat 0. Jadi 3 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 bernilai 1. Maka 3 kali 1 adalah 3. Jadi titiknya 0,3. Ini 0, maka titiknya di sini 3. Kalau sudah X-nya kita ganti 1, maka kita peroleh 3 kali 2 pangkat 1 yaitu 6. Jadi 1,6. Kita buat titiknya. Kemudian kalau X-nya kita ganti 2, maka 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Maka titiknya kalau 2 menjadi 12 di sebelah atasnya. Tapi boleh tidak kita buat. Kita sampai seperti ini saja cukup mewakili. Jadi kalau sudah, kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini tidak akan pernah mencapai sumbu X yang seperti ini. Sekarang soal nomor 6. Pak Adi sedang merancang taman depan rumahnya. Luas lahan yang dia sediakan untuk taman adalah 144 meter persegi. Dia menginginkan panjang taman 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah ukuran panjang dan lebar lahan taman tersebut? Nah, untuk mengerjakannya kita membuat pemisalan. Jadi taman itu kita buat seperti bentuk persegi panjang. Misalnya seperti ini. Jadi kita misalkan X-nya lebarnya, maka panjangnya 10 meter lebih panjang. Berarti 10 ditambah X. Jadi luas
Luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya kita punya 10 ditambah X kali lebarnya adalah X. Sedangkan luas kita ketahui 144. Sehingga yang ruas kanan kita kalikan ke dalam. Jadi 10 dikali X, 10X. X kali X plus X kuadrat. Jadi kita peroleh X kuadrat ditambah 10X. 144-nya kita pindah ruas jadi min 144 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat berarti X dikali X. 144 berarti 18 kali 8. Karena dia jumlahnya harus 10, maka yang ini plus, yang ini min. Maka X-nya sama dengan min 18 atau X-nya sama dengan 8. Yang X-nya min 18 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena lebar tidak mungkin negatif. Jadi panjangnya sama dengan 10 ditambah X. X-nya kita ganti 8, maka 18 meter. Lebarnya yaitu X, yaitu 8 meter. Selanjutnya soal yang ketujuh. Suatu roket air diluncurkan dari tebing yang tingginya 90 meter. Kecepatan awal roket air adalah 25 meter per detik. Ini kecepatan awal. Tinggi roket diukur dari dasar tebing saat waktu T diberikan dengan persamaan H. H ini berarti tinggi roket. Pertanyaan yang A, pada detik keberapakah roket mencapai ketinggian 150 meter diukur dari dasar tebing? Pertama, kita tuliskan tinggi roket tadi adalah H sama dengan min 5 T kuadrat ditambah 35T ditambah 90. Jadi tadi hanya diketahui ini tinggi tebingnya, tinggi roketnya adalah 150 meter, maka hanya kita ubah menjadi 150. Nah, seperti ini kita tulis kembali. Nah, kalau sudah ruas kanan kita pindahkan seluruhnya ke ruas kiri. Sehingga menjadi 5T kuadrat dikurang 35T. Nah, di sini 150 dikurang 90 menjadi 60 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita bagi semuanya dengan 5. Sehingga kita peroleh T kuadrat dikurang 7T tambah 12 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi T dikurang 4 T dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh T-nya 3. Yang pertama ini T3 dan atau T-nya 4. Jadi roket mencapai ketinggian 150 meter setelah bergerak selama 3 detik pada saat naik dan 4 detik pada saat
turun. Selanjutnya, pertanyaan yang B. Dapatkah roket mencapai ketinggian 180 meter? Jika iya, tentukan waktu untuk mencapai ketinggian tersebut. Sama dengan yang A, hanya kita ubah ke dalam menjadi 180. Jadi ini kita tulis kembali. Nah, hanya kita ubah menjadi 180. Nah, setelah itu sama dengan yang A, ruas kanan kita ubah menjadi ruas kiri. Jadi kita peroleh 5T kuadrat dikurang 35T. 180 dikurang 90 menjadi plus 90 sama dengan 0. Kalau sudah, kita bagi 5. Sehingga kita peroleh T kuadrat dikurang 7T ditambah 18 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 18. Kalau kita cari diskriminannya, B kuadrat dikurang 4AC. Jadi B kuadrat berarti min 7 kuadrat berarti 49 dikurang 4 dikali min 4 kali 1 dikali 18. Sehingga diperoleh 49 dikurang 72. Nah, 49 dikurangi 72 adalah min 23. Artinya D-nya kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Artinya waktu T untuk mencapai ketinggian 180 meter bersifat imajiner. Dengan kata lain, roket, saya tuliskan di sini, jadi kesimpulannya roket tidak akan mencapai 180 meter. Jadi roket tidak akan mencapai ketinggian 180 meter. Nah, seperti ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.